Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Salam sholawat bagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ayahanda, Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 8, Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 14 Bali Nusa Tenggara, Bapak Pembina STIT Palapan Nusantara, izin Bapak Prof, Bapak Profesor Dr. Haji Agil Al-Idrus, MSI, izin murid Plinggih berdiri di sini untuk orasi ilmiah. Yang saya hormati, Bapak Ketua STIT Palapan Nusantara, dan yang saya hormati, seluruh sivitas akademika STIT Palapan Nusantara, Senat, dosen, para guru, dan para guru besar, undangan, dan khusus wisudawan-wisudawati yang berbahagia, serta hadirin semua. Kecerdasan majemuk untuk kesejahteraan pendidikan. Kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda yang bahasa aslinya adalah multiple intelligences merupakan gagasan brilian yang pertama kali dicetuskan oleh Howard Gardner. Gagasan tersebut muncul seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis. Ide dan konsep multiple intelligences tersebut dipublikasikan dalam karya monumentalnya yang berjudul Frames of Mind. Wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, Gardner memberikan prasyarat terhadap sesuatu itu baru dapat dikatakan sebagai bentuk kecerdasan dengan menggunakan dua pengertian, yaitu mengartikan kecerdasan sebagai problem solver. Apa itu problem solver? Menyelesaikan masalah. Dan arti yang kedua bagi kecerdasan menurutnya adalah creativity. Creativity adalah menghasilkan sesuatu. Di dalam teori ini menyatakan bahwa seorang manusia paling tidak memiliki 8 intelijensi, yaitu linguistik, logika matematika, intrapersonal, interpersonal, musikal, kinestetik tubuh, visual spasial, dan naturalis. Seluruh intelijensi ini saling bekerja sama dalam satu jalinan yang unik dan rumit. Setiap manusia memiliki seluruh intelijensi ini dengan latar dan kadar perkembangan yang berbeda. Melalui keteladanan atau exemplary dan melalui pembiasaan atau habitual, maka apapun medianya sebagai aspek psikomotorik atau aspek keterampilan dapat mengasah aspek kognitif atau aspek pengetahuan berupa multiple intelligences, sehingga menguatkan aspek afektif atau aspek nilai berbentuk karakter manusia. Firman Allah di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 78. Wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa dengan akal itu manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Kemampuan dan indera ini diperoleh oleh seseorang secara bertahap, yakni sedikit demi sedikit. Semakin besar seseorang, maka bertambah pula kemampuan pendengaran,
penglihatan, dan akalnya, hingga sampailah ia pada usia matang dan dewasa. Menjadi seorang pendidik memiliki keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya bahwa mendidik adalah jalan dakwah para nabi dan rasul. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Quran surat Yusuf ayat 108, yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Para pendidik adalah orang tua kedua bagi kita. Sosoknya membuat kita hormat padanya. Bahkan tak jarang di masa kanak-kanak, banyak di antara kita yang mengidolakannya dan bercita-cita untuk menjadi guru atau dosen. Pendidik profesi paling hebat. Profesi mengajar tidak dapat disamakan dengan profesi apapun dalam hal keutamaan dan kedudukan. Ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu agama, baru kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, masing-masing sesuai tingkatannya. Seorang pengajar jika mengikhlaskan amalnya untuk Allah, serta meniatkan ta'limnya untuk memberikan manfaat bagi manusia, mengajarkan mereka dalam kebaikan, dan mengangkat kejahilan dari mereka, maka hal itu akan menjadi nilai plus kebaikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang berbahagia, khususnya wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, keutamaan lain yang dapat diperoleh seorang pendidik adalah pahala yang tidak terputus. Selama ilmu yang ia ajarkan terus diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, jika seorang meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk menjadi seorang pendidik yang profesional dan islami, supaya berhasil memetakan kecerdasan majemuk, hendaklah seorang pendidik memahami dan mengamalkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, meniatkan ikhlas karena Allah semata, dan membekali diri dengan ilmu, karena ilmu tidak dapat diperoleh kecuali dengan belajar. Maka membekali diri dengan ilmu sebelum mengajarkannya merupakan suatu kewajiban. Seseorang guru atau dosen tidak akan mampu mengajarkan ilmu yang tidak dimilikinya atau tidak dikuasainya. Yang kedua, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik atau mahasiswanya. Wajib bagi seorang pendidik untuk memperbaiki akhlak dan menjadikan diri sebagai teladan. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah dan amanah terhadap pekerjaan. Sebesar apapun keinginan dan usaha seorang hamba untuk menjadikan diri dan orang lain paham terhadap apa yang disampaikan, tetap harus berdoa kepada Allah sebagai pemberi hidayah kepada seseorang. Amanah terhadap pekerjaan meliputi disiplin waktu, adaptif, solutif, kreatif, inovatif, dan santun dalam bertutur kata, bersikap, serta berpenampilan. Yang keempat, bersikap sabar menghadapi perilaku peserta didik atau mahasiswanya. Dalam mengajar, seorang pendidik dihadapkan pada perilaku dan karakter peserta didik atau mahasiswa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Terkadang seorang guru atau dosen dihadapkan pada peserta didik atau mahasiswa yang sangat sulit diatur. Namun demikian, seorang guru atau dosen harus tetap sabar dalam mengarahkan peserta didik atau mahasiswanya dan berusaha mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi. Dan hal inilah seorang pendidik seyogyanya mengerti dan memahami kecerdasan majemuk untuk kesejahteraan pendidikan. Wisudawan-wisudawati yang saya banggakan,
bahwa 4 poin kiat yang dapat menjadikan seorang guru atau dosen sebagai pendidik profesional dan islami supaya berhasil memetakan kecerdasan majemuk bukanlah harga mati. Namun faktor-faktor lain di era kontemporer seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran selama tidak bertentangan atau melanggar batas syariat, maka hal tersebut tidak masalah. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara mencetak insan berbudi untuk bumi pertiwi. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara terkemuka, islami, berbasis IT. Tulus ikhlas mengabdi, dan pengabdian yang tulus ikhlas melalui proses input dan output akademik diharapkan mahasiswa dan alumni berkiprah dalam dinamika dan perkembangan ilmu. Jangan sekali-sekali beranggapan ada kesenjangan akademik, merasa tidak populer dan tidak terkenal, sehingga Anda berani merendahkan alma mater. Dimanapun kita semua berada, bukan ditentukan alma mater tempat kita dulunya menimba ilmu, tetapi ditentukan oleh karakter, alur pikir, dan etika kita sendiri. Mari kita semua kedepankan akhlak, adab, dan ilmu. Mari kita santun, berkiprah dalam dinamika akademik yang berbasis keilmuan, teknologi, informasi, komunikasi dengan menjunjung tinggi akhlak mulia sebagai strategi memetakan kecerdasan majemuk untuk kesejahteraan pendidikan. Dengan demikian, karakter guru atau dosen harus berbanding proporsional dengan karakter peserta didik atau mahasiswa melalui strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kecerdasan majemuk untuk kesejahteraan pendidikan. Saya memperoleh data kuantitatif setelah saya matur menghadap Mami Tuan Dr. Haji Lalu Muhammad Fahri sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara bahwa 1.225 alumni STIP Palapa Nusantara, Masya Allah, walhamdulillah, tertampung kerja. Minimalnya beliau beberapa alumni sedang berproses. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam orasi ilmiah kepada Sivitas Akademika, jajaran panitia wisuda, dan sekali lagi kepada seluruh hadirin. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Mohon maaf atas khilaf kata dan salah sikap, hanya kepada Allah lah saya mohon ampunan. Semoga taufik dan hidayahnya menyertai langkah kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.